Barang antik tidak sedikit ditemukan di wilayah Sumsel, khususnya Palembang. Cara menemukannya dulu dilakukan secara manual, tapi dengan perkembangan iptek kemudian para pemburu harta barang-barang antik ini menggunakan metal detektor. Bagaimana kisah dan pengalamannya? Saya sempat bertemu dengan seorang pemburu antik, Arya, yang juga ketua komunitas pemburu metal detektor. Begitu perbincangannya. Mari kita ikuti. Terus? Yo, dari semenjak ada metal detektor tambah semangat nyari. Sejak mana bentuk metal detektor kan? Oh, ya bawa sih. Tidak bawa di rumah ya? Oh, pasti tahu metal detektor. Oh iya. Itu belinya dolar, jadi pakai dolar. Kemudian barangnya temuan juga langsung jual ke luar negeri juga. Ah iya. Iya. Kita koleksi Mas ya. Oh ini tempat temuan ya. Jadi kira-kira dari selama kita nyari barang temuan itu, apa pernah dapat barang apa yang mungkin Paling mewah itu bagi aku cuma koin lah. koin? Pernah terjual berapa? Kalau koin ini pernah jual sekepingnya lagi ribu. Lebih ribu, tapi banyak. Banyaknya uang be. Lebih ribu sekeping. Jadi sekali ngebek 1.000. 1.000 kali 25.000 banyak berapa? 20 juta. Ya, Banyak duit berarti. Dia bagi dari ini. Nah kali ini apa namanya nih? ya Gucci itu. Koin itu di dalam Gucci. Oh koin itu, koin dinasti Ming, Kaisar Yongle 1402, 1424. Itu ya. Oh di dalam Gucci ini. Iya. Nemunya di berapa meter di dalam tanah ini? Itu kedalaman 30 cm kira-kira juga Sebulan. berat 30 kilo. Jadi berapa banyak koin itu? Kurang lebih. Ini lah antara temuan di sini tuh. Habis sudah? Habis? Hah? Itu dalam kilonya 200 lebih. Dalam Sekilo. Ini berapa kilo? 50 kilo. Ini ya temuan koin dinasti Yongle Kaisar ketiga dinasti Ming. Kalau ini senjatanya? Yo, ini temu tengok-tengok yang itu Wijaya. Ini pengot dimasak dulu. Itu kanan ya. Ini juga nih. Ini makin detektor juga namanya. Dia masih metal detektor. Jadi sudah berapa anggota kita ini? Anggota di Mas. 20. Jadi kamu rutin nyarinya tiap hari macam mana? Yo, ada yang tiap hari ini kawan-kawan. Ya. Itu jarang. Ya. Waktu ganggu. Ya. Kita survei-survei dulu lah ya, survei tempat. Warga juga. Kira-kira apa yang bisa didapat selama ini? Selain apa materi, apa ini apa kira-kira? Apa puas apa zaman dengan adanya kita jadi pemburu barang-barang lama nih? Jadi hobi. Ya. Dari hobi lalu ngerti sejarah. Iya. Itu ya. Banyak manfaatnya lah. Iya. Ya. Dari hobi. Dulu cuma tahu di buku-buku bae. Tahun ini di sekolah juga jarang. Kita kan pelajaran ini. Iya, gurunya beda tahu kalau. Iya. Jadi ini kita langsung nemu ke nyawa ya. Iya. Praktek. Belajar sejarah lewat benda langsung. Siap. Tetapi memang kalau kembali kepada peraturan perundang-undangan, ada aturan yang tidak dapat dilanggar. Tetapi kan pada saat seperti ini menyatukan dulu. Artinya teman-teman komunitas, ketika mereka memiliki barang-barang koleksi yang hasil temuan, dapat memperkaya khasanah pameran seperti ini. Ya. Nah, tetapi yang kurang barangkali seharusnya teman-teman yang dari komunitas itu bisa membuat semacam tulisan tentang benda-benda yang dipamerkan. Ada masih ada. Ya,
tetapi seharusnya lebih bercerita Oh. sehingga misalnya pengunjung awam dapat memahaminya. Kalau Katalog lah ya. ya semacam katalog atau penjelasan selembar seperti di ponsel gitu ya. Jadi tidak hanya mengatakan bahwa ini pedang dari zaman dulu ini, tetapi ada penjelasannya lagi. Nah ini lebih dapat memberi edukasi bagi pengunjung. Nah yang lebih keren lagi sebetulnya teman-teman komunitas sekarang mulai terbuka untuk bersama-sama pameran. Nah, Ini yang pertama kali ya. sudah beberapa kali Oh, sebetulnya. sudah kali. Tetapi yang di museum ini kali kedua kali ya. Nah ini rupanya budayawan ya, Pak Yudi Saropi, ini budayawan, Sumsel ya. Oke. YouTube, channel MN Puadi DWP, Oh itu ya. channel MN MN Puadi DWP. Oh,